Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Putra Kelima. Yuk kita belajar lagi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi Arsiparis Ali pertama yang ada pada ujian P3K 2025. Adapun untuk materi Arsiparis Ali pertama ini terdapat dua poin utama. Yang pertama itu kemampuan umum dan yang kedua kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum terdapat 4 poin. Yang pertama sejarah, konsep dan teori kearsipan. Yang kedua undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Yang ketiga undang-undang aparatur sipil negara. Yang keempat undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, untuk kemampuan khusus terdapat beberapa poin juga. Yang pertama konsep teori tentang arsip dinamis. Yang kedua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis, yang ketiga konsep dasar penyusutan arsip, dan yang keempat pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis ke lembaga. Untuk poin yang kelima yaitu konsep dan teori arsip statis, yang keenam peraturan perundang-undangan tentang arsip statis, yang ketujuh preservasi arsip statis, yang kedelapan layanan dan pemanfaatan arsip statis, yang kesembilan standar operasional prosedur kearsipan, 10 penilaian kinerja arsiparis, dan yang ke-11 identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN atau sering disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan sejarah kearsipan nasional Indonesia, baik itu pada zaman Belanda, pada zaman Jepang maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sejarah singkat kearsipan yang ada pada masa Belanda ini, yang mana yang kita ketahui bahwasannya lembaga kearsipan Indonesia itu sudah ada secara de facto, itu sudah ada sejak pada tanggal 28 Januari yaitu tahun 1892, yang mana pada tahun ini kearsipan kita masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang didirikan itu dengan nama lembaganya itu Landarstifts ya teman-teman. Kemudian untuk pejabat pertama pada Landarstifts ini yaitu yang bernama Mr. Jacob, yaitu pejabat ini berlangsung hingga tahun 1905. Kemudian itu pejabat terakhir yang kita ketahui itu bahwasanya itu ialah Dr. Franz, yaitu pada saat 1937 yaitu sampai 1942. Kemudian pada masa penjajahan Jepang itu lembaga kearsipan yang awalnya tadi di bawah pemerintahan Belanda yang bernama Landarstifts berubah menjadi Komusjokan yang ditempatkan di bawah Bonken-kyoku, yaitu di bawah pemerintahan Jepang. Nah, sebenarnya sebelum Indonesia itu merdeka, si Belanda ini berhasil kembali merebut Indonesia dan kearsipan kembali ke tangan pemerintah Belanda, yang dari Komusjokan ini berubah lagi namanya menjadi Landarstifts. Dan setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Indonesia itu merdeka. Dan setelah kemerdekaan itu lembaga kearsipan yang sebelumnya tadi bernama Landarstifts ini yang di bawah pemerintahan Hindia Belanda berubah namanya menjadi Arsip Negara yang ditempatkan di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kemudian lembaga kearsipan yang bernama Arsip Negeri ini diubah menjadi Arsip Nasional pada tahun 1959 dan akhirnya berubah lagi menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pada tahun 1974 sampai sekarang yang kita kenal. Baiklah, untuk sejarah singkat tentang kearsipan nasionalnya sampai di sini. Sekarang kita akan membahas beberapa soal tentang sejarah kearsipan nasional Indonesia. Oke, langsung saja kita ke latihan soal untuk nomor pertama. Untuk soalnya di sini, pada tahun berapakah lembaga kearsipan itu sudah ada di Indonesia? A. 28 Januari 1892. B. 17 Agustus 1945, C. 1 Juni 1928, D. 28 Oktober 1928. Teman-teman untuk menjawabnya mungkin bisa pause terlebih dahulu untuk menyimpan jawaban yang akan teman-teman jawab. Oke, jika sudah kita langsung ke jawabannya.
Nah, untuk jawabannya itu ialah A ya teman-teman, yaitu 28 Januari 1892. Yang mana pada saat itu lembaga kearsipan sudah ada di Indonesia di bawah naungan Hindia Belanda. Sedangkan 28 Oktober 1928 itu ialah Hari Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi jangan tukar-tukar, diingat ya. Baik, lanjut ke soal latihan nomor 2. Nah, untuk pertanyaan di sini, apakah nama lembaga kearsipan yang berada di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda? Apakah A. Kobunsjogan, B. Landarsif, C. Arsip Negeri, D. Arsip Negeri Republik Indonesia, atau sering disingkat dengan ANRI? Nah, untuk jawabannya itu sendiri, teman-teman bisa post terlebih dahulu atau menunggu saja. Untuk jawabannya sendiri ialah B. Landarsif. Nah, sedangkan Kobunsjogan itu ialah lembaga kearsipan di bawah kekuasaan pemerintahan Jepang ya teman-teman. Sedangkan Arsip Negeri itu lembaga kearsipan setelah kemerdekaan, dan untuk sekarang itu namanya berubah menjadi ANRI atau Arsip Negeri Republik Indonesia. Lanjut ke soal latihan nomor 3. Siapakah kepala arsip yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia? Apakah itu A. Sukanto, B. Oman Sakroni, C. Soemartini, dan D. Muhammad Ali? Untuk jawabannya sendiri itu, kepala arsip yang pertama kali setelah kemerdekaan Indonesia ialah Profesor Sukanto, yang mana profesor ini adalah orang Indonesia asli yang pertama kali memimpin lembaga kearsipan Indonesia ya teman-teman. Lanjut ke soal yang keempat atau soal terakhir yang ada di pembahasan kali ini. Siapakah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat ini atau pada saat tahun 2025 ini? Apakah A. Mohatta, B. Ridwan Kamil, C. Dr. Mego Pinandito, D. Dadan Hindayana? Untuk jawaban yang ada pada soal nomor 4 atau nomor terakhir ini, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat ini atau pada tahun 2025 ini ialah Dr. Mego Pinandito, yang mana beliau ini dilantik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Januari 2025. Baiklah, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.